Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang mesti KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali di seputar ASN teman-teman ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terbaru ya terkait dengan edaran dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara, yang mana teman-teman di dalam surat edaran terdata di 4 April 2024. Nah tentunya ini ada sedikit kabar baik teman-teman ya untuk tenaga honorer ya. Jadi banyak-banyak berdoa ya, semoga Pemdanya ya, jadi pemerintah daerahnya itu membuka formasi sebanyak-banyaknya ya. Nah apalagi ini bagi rekan-rekan yang mungkin di TU ya, di di tata usaha ya, atau mungkin di tenaga administrasi sekolah, yang mana nanti di P3K di tahun 2024 ini masuk di P3K teknis teman-teman ya. Nanti ada pengadministrasi perkantoran, penata layanan operasional. Nah nanti di sini seperti edaran yang pernah disampaikan dari BKN teman-teman ya, yang mana memang nanti ya di tingkat jenjang pendidikan ya, misalkan SLTA, SD, SMP dan sederajat, dan nantinya ya nanti akan diusahakan ya. Jadi di 2024 ini teman-teman dengan pendidikan kualifikasi pendidikan paling rendah SD ini bisa mengikuti P3K di tahun 2024 ini. Nah teman-teman, nanti kita akan bahas ada kabar baik apa sih dari BKN ya terkait dengan edaran yang dikeluarkan 4 April 2024 ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalian suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mestiKD.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk edaran per 4 April 2024 dari BKN teman-teman ya. Ini tenaga honorer banyak-banyak berdoa ya, karena BKN masih memberikan kesempatan untuk di setiap daerah untuk pengajuan formasi ya. Oke, langsung saja kita lihat teman-teman dari Badan Kepegawaian Negara ya. Di sini mengeluarkan edaran di tanggal 4 April 2024. Ini terkait dengan perpanjangan ya batas waktu terkait dengan penyampaian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 ini melalui CASN, layanan perencanaan kebutuhan ASN. Jadi artinya ini teman-teman yang tenaga honorer banyak-banyak berdoa ya, semoga nanti kebutuhan ASN-nya ya di tahun 2024 ini bisa mencakup semuanya ya, yang nantinya teman-teman untuk tenaga honorer nanti bisa mengikuti seleksi di tahun 2024 ini. Oke, kita lihat untuk informasinya ya. Yang pertama, bahwa dalam rangka penyampaian rincian kebutuhan ASN tahun 2024 bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ini Menteri Menpan RB ya telah menerbitkan surat nomor sekian ya, tanggal 13 Maret 2024. Ini terkait dengan persetujuan ya tentang kebutuhan pegawai ASN. Nah, ini di lingkungan pemerintah kabupaten kota tahun anggaran 2024. Terus ada lagi nomor B 1006 dan seterusnya 13 Maret 2024 tentang persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah provinsi tahun anggaran 2024. Dan nomor B17 tanggal 13 Maret ini perihal persetujuan prinsip kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah pusat tahun anggaran 2024. Artinya usulan-usulan formasi ya dari masing-masing instansi ya itu sudah banyak yang disetujui ya oleh Menpan RB. Terus di poin 2 ini berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan atau Menpan RB nomor 173 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan aparatur ASN, disampaikan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan rincian kebutuhan ASN kepada Menteri dan Kepala BKN paling lama ini 15 hari kalender sejak menerima persetujuan prinsip jumlah kebutuhan pegawai ASN. Yang terakhir di poin C, berdasarkan surat dari PLT Kepala Badan Pegawai Negara ya nomor sekian tanggal 15 Maret. Nah, ini terlihat tata cara penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024, disampaikan bahwa penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 ini berpedoman pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan aparatur sipil negara 2024, serta bagi instansi pemerintah ini yang telah mendapatkan persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN diwajibkan menyampaikan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun anggaran 2024 sesuai dengan jumlah kebutuhan yang telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi CASN, layanan perencanaan kebutuhan ASN. Nah, poin D-nya di sini
ada perpanjangan waktunya ya. Jadi berdasarkan surat Deputi Bidang Mutasi nomor 2129 28 Maret ya, terkait dengan perpanjangan batas waktu penyampaian rincian kebutuhan pegawai ASN di tahun 2024 melalui si ASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN, disampaikan bahwa instansi pusat dan daerah baik itu di provinsi, kabupaten, kota yang belum menyampaikan rincian kebutuhan ASN di tahun 2024 agar segera dapat menyampaikan data sebagian tersebut paling lambat adalah 5 April 2024 ya, hari ini ya, hari Jumat 5 April 2024. Nah, memperhatikan suatu usulan perpanjangan waktu penyampaian rincian kebutuhan bagi ASN pada layanan perencanaan kebutuhan ASN di instansi pemerintah. Nah, terus berikutnya instansi pusat dan daerah baik itu provinsi, kabupaten, kota yang sampai saat ini ya belum menyampaikan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 agar segera dapat menyampaikan data sebagaimana dimaksud paling lambat dari Sabtu ya 20 April 2024. Jadi masih diberikan kesempatan lagi untuk penyampaian rincian kebutuhan pegawai ASN 2024. Jadi teman-teman, nah semoga saja Pemdanya entah itu di provinsi, kabupaten atau kota itu membuka formasi sebanyak-banyaknya ya, sehingga nanti di tenaga honorer itu bisa didata ya, bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, terus rincian kebutuhan di pegawai ASN tahun 2024 yang telah disampaikan melalui si ASN Layanan Perencanaan ini akan dilakukan validasi oleh BKN untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan teknis hasil validasi kebutuhan pegawai ASN untuk tahun 2024 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya. Terus yang berikutnya teman-teman, di sini misalkan kemarin di Kemenak ya, di Kementerian Agama, nah ini formasinya itu disetujui teman-teman ya. Nah ini kalau kita lihat Kementerian Agama telah mengajukan 151.489 formasi ASN kepada Kemenpan RB. Nah jumlah ini terdiri atas 61.708 untuk formasi CPNS. Ini banyak ya. Jadi Kemenak ini juga lumayan banyak ini untuk CPNS dan 89.781 formasi untuk P3K. Nah, dari 151.489 usulan Kementerian Agama, formasi Indonesia adalah 110.553.000. Ini lumayan ya, teman-teman. Jadi banyak ya. Jadi untuk CPNS ini ternyata cuma dari usulannya 61.000 ya, ini di ACC 20.000. Sedangkan untuk P3K dari usulan 809.000 ya, ini di ACC semua. Jadi P3K ini semuanya di ACC teman-teman ya, 89.000, sedangkan CPNS ini di ACC 20.000. Jadi totalnya untuk Kemenak nantinya ya, di sini ada 110.553 untuk formasi di calon ASN 2024 ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman dari informasi ini ya, selain ini kalau kita lihat di kebutuhan ASN nasional ya di tahun 2024, ini misalkan di untuk kebutuhan ASN-nya ya dari CPNS, P3K ini ada di pusat, ada di daerah ya. Nah, ini kalau kita lihat hampir total kebutuhannya itu adalah 2,3 juta teman-teman ya. Nah, ini tentunya kalau kita lihat di arah kebijakan untuk CASN tahun 2024 ini juga masih mengoptimalkan ya, atau seoptimal mungkin ini menyelesaikan permasalahan terkait dengan tenaga non ASN di instansi pemerintah. Jadi teman-teman yang sudah terdata di BKN ya tentunya semaksimal mungkin teman-teman itu akan diselesaikan terkait dengan tenaga non ASN. Terus yang berikutnya ini ada jabatan-jabatan ya, jabatan pelaksana yang dapat diisi P3K tahun 2024 teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di klasifikasinya ada klerek, ini ada pengadministrasi perkantoran ya. Ini ada minimal standarnya ada SLTA. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang ijazahnya mungkin masih di bawah SLTA. Nah, ini sini ada pengelola umum operasional ya, masuk di klasifikasi operator. Nah, ini ada jenjang minimalnya ya, ada SD sederajat atau SLTP sederajat. Ini semoga saja ada teman-teman ya. Nanti semoga saja formasinya ada ya. BKN masih memberikan kesempatan untuk usulan formasi di tahun 2024 ini. Nah, ini yang mungkin teman-teman tenaga administrasi di sekolah ya. Jadi teman-teman tenaga administrasi sekolah ini nanti untuk P3K ya. Jadi ini administrasi sekolah ya, misalkan TU semuanya lah yang termasuk di tenaga administrasi sekolah. Nah, nanti
untuk P3 teknisnya ini jadi ikutnya nanti di P3K teknis. Nah, di sini berdasarkan dari Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024, ini ada beberapa nomenklatur ya. Ada juga ada kualifikasi pendidikan. Nah, juga ada tugas jabatan. Jadi ya semoga saja ya teman-teman banyak-banyak berdoa ya. Nah, semoga daerahnya itu mengajukan formasi-formasi untuk tenaga teknis khususnya di tenaga administrasi sekolah. Nah, ini kalau kita lihat di di edaran BKN ini masih diberikan perpanjangan waktu untuk menyampaikan rincian kebutuhannya. Nah, semoga nanti teman-teman di tenaga administrasi sekolah ini ada formasinya. Ya, misalkan yang ijazahnya SLTA ya, ini nanti maksudnya di pengadministrasi perkantoran. Ini ada tugas jabatannya misalkan melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik atau customer service. Nah, misalkan yang paling rendah teman-teman, ini ya misalkan di SD SLP sederajat ya. Di sini ada namanya pengelola umum operasional. Di sini melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum. Nah, ini kalau yang SD ya. Kemarin kalau kita lihat di dalam ini teman-teman ya, di dalam surat edaran dari Menpan RB ya, ini tertanggal 21 Desember 2023. Ini terkait dengan usulan jumlah kebutuhan ASN di tahun 2024. Nah, di sini memang di poin satunya ya, pengadaan ASN pada tahun 2024 ini terdiri dari dua unsur ya. P3K khusus bagi pelamar non ASN dan CPNS bagi pelamar umum. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam poin 4 ya, jadi instansi pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non ASN. Ya, tentunya yang sudah terdata ya. Terus di poin 3-nya ya, di poin 3-nya jadi memperhatikan kondisi pegawai non ASN saat ini ya, yang mungkin masih banyak jenjang pendidikan yang mungkin minimal SD ya. Dari sini akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K ya, dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar atau SD sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A. Ini ya. Nah, jadi dengan ada edaran ini, nah teman-teman tenaga honorer ya, banyak-banyak berdoa ya, semoga kebutuhannya ya, kebutuhan formasinya di Pemda itu baik itu di baik itu di provinsi ya, baik itu di kabupaten atau kota. Nah, semoga banyak kebutuhan pegawainya di tahun 2024 ini ya, sehingga tenaga-tenaga honorer itu bisa masuk P3K di tahun ini. Oke teman-teman, demikian informasi dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.